kembali lagi di Jasmine Jalan-Jalan. Seperti biasa, hari ini Wonosobo cuacanya mendung ya teman-teman. Perjalanan kali ini aku bakalan ke tempat wisata alam, budaya, dan religi yang berlokasi di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Namanya adalah Umbul Jumprit. Umbul Jumprit dikenal dengan mata airnya yang jernih dan tidak pernah kering, serta menjadi bagian penting dari ritual keagamaan umat Buddha dan Hindu. Kalau dari Wonosobo ini ambilnya ke arah Dieng, nanti di pertigaan itu kan ada percabangan antara kalau lurus itu mau ke Dieng, terus nanti kalau ke kanan ke Tambi. Nah, kalau mau ke Umbul Jumprit, ngambilnya arah yang ke kanan, ke arah Tambi. Nanti dari Kebun Teh Tambi itu lurus terus, bakalan sampai di Umbul Jumprit. Oke, langsung aja. Ini aku beli bensin dulu ya sebelum berangkat ke sana karena tadi malam aku lupa belum beli bensin. Aku belinya di pom bensin Krasak. Setelah beli bensin, aku lanjutin perjalanan. Perjalanan kali ini jalannya lumayan lenggang ya karena ini aku perginya hari Selasa. Di hari-hari weekend seperti hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya jalan ke arah sini tuh macet ya teman-teman. Karena banyak wisatawan yang mau berliburan ke sini. Makanya kalau aku mau main ke daerah sini, biasanya aku tuh ambil di hari Selasa sampai Kamis. Jadi jalannya tuh nggak macet. Dan ini aku udah sampai di pertigaan. Aku ngambilnya ke arah yang kanan ya. Ada tulisannya Arkewisata Perkebunan Teh Tambi. Dari sini kita lurus terus aja. Sepanjang perjalanan menuju ke Umbul Jumprit, jalannya itu dipenuhi sama pemandangan alam, terutama ada kebun teh. Kebun Teh Tambi ini sangat luas ya teman-teman, dan juga di sini udah banyak banget penginapan, tempat wisata karena emang ini tuh udah terkenal. Di kebun tehnya juga banyak wisata seperti ada flying fox, ada restoran juga. Jadi banyak macam-macam tempat wisatanya di sini, nggak usah bingung kalau mau ke sini karena bakalan banyak banget tempat yang bisa dikunjungin. Selain keindahan kebun tehnya, di sini kita bakalan disuguhin juga sama keindahan pegunungan-pegunungan yang ada di sekitar. Sepanjang jalan ini banyak banget pegunungannya. Kebun tehnya juga luas banget kan, jadi bakalan dapat view kebun teh yang gak habis-habis. Oh iya, namanya aja wisata di pegunungan ya. Ini tuh banyak jalan yang meliuk-liuk, jadi kalau hujan itu kalian harus hati-hati karena jalannya juga lumayan licin. Jalan di sini itu nggak lebar, tapi buat perjalanan bolak-balik truk besar gitu buat muatan. Jadi kalian harus hati-hati. Di sini juga banyak pohon-pohon pinus yang membuat jalannya itu semakin cantik. Apalagi kalau lagi kabut gini juga nggak kalah cantik ya sama cerah. Ini ngelewatin si Bajak Garden Village, ini juga tempat wisata. Nah dari sini udah deket ya menuju ke Umbul Jumpritnya. Tuh, pegunungannya indah banget kan, meskipun mendung ini nggak tertutup sama kabut. Di sini juga banyak lahan-lahan pertanian. Nah, mulai dari sini itu kalau misal dapat cuaca yang cerah, bakalan dapat view Sindoro yang bagus banget. Tapi sayangnya ini mendung, jadi aku nggak bisa ngeliatin indahnya Gunung Sindoro dan pegunungan di sekitarnya. Ini aku udah sampai di Desa Canggal, sebentar lagi kita bakalan sampai di Umbul Jumprit. Nah, setelah melewati Desa Canggal, di depan kita bakalan nemuin pertigaan. Kalau mau lurus ke sana itu mau ke Ngadirjo, aku ngambilnya ke arah kanan.
Dan ini view-nya, kalau nggak ketutup awan ini tuh kelihatan rumah-rumah itu banyak banget. Tapi sayangnya ini ketutup awan ya, karena ini mendung. Finally aku udah sampai. Kalian harus pelan-pelannya di sini karena di sini banyak banget monyet yang berkeliaran. Dan aku mau parkir di warung ini. Sekalian aku mau beli makanan dulu karena tadi belum sarapan. Berhubung warungnya juga jualan pisang, jadi aku beli pisang buat ngasih makan monyet-monyet yang ada di sini. Penjual warungnya itu baik banget. Kita tanya apa pasti bakalan dijawab, ramah banget. Jadi aku saranin kalau kalian mau main ke sini, mampir aja ke warung yang aku mampir ini ya. Oke, langsung aja aku bakalan masuk ke mata airnya. Di sini kita bakalan beli tiket dulu ya, per orangnya itu 10.000. Setelah membeli tiket, aku bakalan langsung aja masuk ke dalam. Aku penasaran banget karena ini pertama kalinya aku masuk ke Umbul Jumprit. Dulu cuma lewat aja, tapi ini first time aku bakalan masuk ke sana. Di sini itu bener-bener banyak banget monyetnya, tapi monyetnya itu nggak yang galak gitu, nggak bakalan gigit orang, jadi aman aja. Ini ada candi-candinya dan ada patung-patungnya juga, karena ini tuh merupakan wisata religi Hindu-Buddha. Waktu itu ibu aku pernah main ke sini sama temennya, ketemu sama orang Bali yang sengaja mampir mau ke sini, mau mensucikan diri. Namanya itu, kalau kata mereka, melukat. Setelah ngelewatin pintu masuknya, bakalan ketemu toilet ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir kalau kebelet. Dan ini aku mau masuk ke sini ya, langsung aja. Ini aku udah ngomong panjang lebar, tapi ternyata mic-nya off, jadi aku cuman masukin aja ya. Ini tuh kalau turun ke sana, ke makam Ki Jumprit, kalau ke kiri di pemandiannya. Pertama-tama aku bakalan explore, turun ke bawah dulu. Ini tuh namanya makam Ki Jumprit. Oh iya, juru kunci asli Umbul Jumprit itu tinggalnya sama yang tadi aku masuk ke warung itu. Jadi kalau kalian mau cari juru kuncinya, kalian langsung masuk aja ke warung yang tadi ya. Cuman aku lupa kemarin namanya siapa karena nggak aku catat, sayangnya ya. Kalau mau mensucikan diri di sini tuh harus mengunjungi makam Ki Jumprit terlebih dahulu. Jadi ini aku langsung aja turun karena aku juga penasaran seperti apa makamnya dan keadaan di bawah. Makam Ki Jumprit tentu saja dikunci ya, karena kalau turun ke sini itu harus bersama dengan juru kuncinya. Jadi kalian kalau ke sini jangan lupa ke juru kuncinya dulu ya. Ya di bawah sini cuman ada makam Ki Jumprit aja, terus di bawah sana cuman ada sungai kecil. Dan setelah aku dari makam, aku langsung aja naik menuju ke pemandiannya, ke mata air Umbul Jumprit. Suasana di sini tuh adem banget. Ini juga ada sungai kecil, airnya ya bening karena ini merupakan mata air ya dari Gunung Sindoro. Dan ini dia penampakannya, tempat yang buat mensucikan diri. Aku dikasih tahu tata caranya, kalau kesini tuh harus cuci muka dulu 3 kali. Terus nanti kita juga menyelam ke air ini, kolam ini tuh juga 3 kali. Dan nanti bakalan dibimbing dengan juru kunci ya kalau mau kesini. Dan karena cuaca hujan, aku langsung naik aja. Ini aku neduh di toiletnya ya. Di depan toilet itu ada pendopo seperti ini, bersih nggak bau. Setelah agak reda, aku mampir ke warung tadi lagi sambil lihat-lihat monyet dan menikmati teh hangat di sini. Enak banget dan juga senang aku lihatnya karena masih terjaga ya ekosistem di sini. Akhirnya hujannya reda dan ini aku mau melanjutkan perjalanan. Aku menyempatkan diri buat sholat zuhur dulu di sini. Di pinggir jalan itu ada musola ya, dan ini pemandangannya bagus banget.
Karena ini nggak cerah, kita cuma dapat view awan seperti ini, tapi bagus banget kan. Niat awalnya itu dari Umbul Jumprit, aku bakalan langsung pulang. Tapi tadi waktu di warung itu ada beberapa orang yang neduh juga. Mereka bilang ada pemandian wisata religi lagi di daerah Temanggung, namanya Sendang Kuarasan. Setelah aku cari-cari, aku tertarik buat kesini sekedar buat mampir aja. Dan ini aku melanjutkan perjalanan. Dari Umbul Jumprit itu turun lurus terus dan kita bakalan nemuin kota Temanggung. Ini aku udah sampai di jalan besar dan aku melanjutkan perjalanannya ke Sendang Kuarasan mengandalkan Google Maps karena aku belum pernah kesini kan. Aku nggak terlalu paham ya sama jalanan Temanggung. Jadi kalau kalian kesini nanti aku drop alamatnya aja di deskripsi. Kalian lihat aja di Maps ya. Ini aku nggak jalan lewat jalan besar ya, aku lewatnya jalan terobosan karena kalau lewat jalan besar itu bakalan memakan waktu yang lebih lama. Di pertigaan ini aku ambil ke arah kanan. Jalan di sini bagus, ini aspalan dan juga kanan kiri itu banyak pohon-pohon. Ya sama aja bikin adem enak gitu ya perjalanannya. Maps buat kesini itu jalannya cukup jelas ya petunjuknya, jadi aman aja kalau buka maps gak bakal kesasar kok. Ini aja aku baru pertama kali langsung bisa nemu jalannya. Nah ini jalan aspalnya cuman sampai sini aja. Setelah ini bakalan lewatin jalan yang masih ada batu sama semennya ya. Ini kalian harus hati-hati kalau lewat sini karena sepanjang jalan itu licin kalau hujan. Tapi kalau nggak mau lewat sini juga bisa kan lewat jalan besar, cuman agak lebih panjang perjalanannya karena ini tuh ibaratnya motong jalan. Di pertigaan ini kita ambil ke arah yang ke kanan. Ini jalannya by the way lebih parah ya dari yang barusan karena ini masih full batu-batu. Tapi ya ditata rapi sih batunya, cuman ya tetap aja harus hati-hati kalau lewat sini. Suasana desa ini tuh masih asri banget, sepi. Dan kayak masih vibes-nya tuh masih zaman dulu gitu loh. Karena desa aku udah lebih modern gitu, jadi aku sepanjang lewat sini tuh senang ngelihatnya. Karena jarang aja kan lihat jalan-jalan seperti ini. Ini masih lanjut ya, perjalanannya masih lumayan jauh buat ke Sendang Kuarasan. Di sini tuh emang bener-bener sepi banget. Mungkin karena di sini juga masih banyak hutannya ya. Jarak antar desanya itu lumayan jauh. Tadi kan aku lewat desa yang pertama itu, terus lewatin hutan. Ini aku lewat desa lagi. Ini udah beda nama desanya, cuman lagi-lagi aku nggak tahu nama desanya. Maaf ya. Ternyata di sini ada SD, namanya itu SD Negeri 2 Ketitang. Berarti ini namanya kayaknya sih Desa Ketitang ya. Iya bener deh, kayaknya Desa Ketitang. Ini ada pertigaan, aku ambil ke arah yang ke kiri ya. Jalannya masih aja seperti ini. Sepanjang jalan terobosan ini tuh jalannya ya kayak gini kondisinya. Nah ini aku udah sampai di Desa Muneng. Ini tuh udah masuk Kecamatan Sandiroto, Kabupaten Temanggung ya. Kenapa aku tahu nama desa ini? Karena Sendang Kuarasan itu tempatnya ada di sini. Di pertigaan ini kita ambil arah ke kanan. Dan ini aku udah sampai di Sendang Kuarasan ya. Sendang Kuarasan ini merupakan mata air alami di Dusun Kuarasan Gunung, Desa Muneng, Kecamatan Sandiroto yang digunakan sebagai tempat spiritual, tempat membersihkan diri, dan juga menjadi objek wisata alam. Konon, tempat ini tuh dibuat sama Raden Trenggono Kusumo saat bertapa di Gunung Beser. Sebelum masuk, ini aku tanya-tanya dulu ke penduduk sekitar. Pengunjung yang ingin berziarah ke makam Raden Trenggono Kusumo itu harus mensucikan diri dulu di Sendang Kuarasan ini dan juga harus mengunjungi tapak suci dahulu. Ini aku bakalan explore dulu Sendang Kuarasannya, setelah itu aku bakalan mengunjungi tapak sucinya. Dan ini tampak
mata airnya ya dari atas. Seperti yang kalian lihat sekarang, memang tempatnya itu seperti tidak terawat. Namun banyak sekali pengunjung yang banyak berziarah ke sini kok. Aku udah lihat-lihat dari atas ini, aku mau lanjut aja turun karena aku penasaran seperti apa di dalam Sendang Kuarasannya. Oke, langsung aja ini aku turun. Di sini ada bagi berziarah Sendang ya, ada tata caranya dan juga ada tata tertibnya. Kalau di Umbul Jumprit kan bisa langsung mandi di mata airnya. Kalau di sini enggak. Jadi mata airnya itu yang tadi aku kasih lihat itu kan di atas. Kita nggak boleh masuk ke sana. Jadi sudah dialirkan ke tempat ini. Jadi ini ada tempat mandi khusus pria dan wanita. Ini dipisah ya teman-teman. Ini aku bakalan ke belakang dulu lihat kondisinya seperti apa. Ini tuh lagi ada renovasi. Jadi emang tempatnya agak kotor ya karena banyak material. Aku ini merupakan satu-satunya pengunjung yang kesini ya. Ini tuh biasanya kalau kesini katanya ada hari-hari tertentunya menurut penanggalan Jawa. Kalau kesini juga harus ke Juru Kunci. Rumahnya itu di atas Sendang Kuarasan ini. Tapi karena aku cuman mau lewat aja, cuma sekedar lihat-lihat, jadi aku nggak manggil Juru Kuncinya. Tempatnya cuman sampai sini aja. Di belakang sana itu udah kebun warga. Ini udah sampai sini aja. Karena udah nggak ada apa-apa, ini aku bakalan balik ke depan buat masuk ke tempat pemandiannya. Di sini tuh ada pohon yang katanya ini udah ratusan tahun di sini. Pantas aja ini pohonnya tinggi banget dan juga banyak akar-akarnya. Dan ini aku akhirnya masuk ke pemandian yang khusus wanita ya. Tempatnya ini cuman los kayak gini doang. Dan ini langsung ada air yang berasal dari mata air yang tadi ada di atas itu. Air di sini itu dingin banget, bener-bener dingin, tapi jernih sama seger. Ini aku coba cuci tangan, bener-bener dingin banget. Dan setelah ini aku bakalan lanjut ke tapak sucinya. Let's go. Aku langsung aja ini menuju ke tapak suci. Kalau tadi yang pertigaan itu kan aku ngambilnya ke arah kanan kalau ke Sendang. Nah ini kalau ke tapak suci itu, kalau dari pertigaan itu yang ke arah kiri ya. Ini aku nerobos lewat desa. Dan ini aku udah sampai di tapak suci. Kalau kalian bingung di mana tempatnya, kalian tanya aja ke orang sekitar ya, karena semua orang di sini tuh pasti tahu. Ini aku langsung aja naik. Ini naik lumayan banyak anak tangga ya. Dan pemandangan di sini juga nggak kalah cakep tahu. Dari sini bakalan kelihatan nih pegunungan seperti ini. Suasana di sini tuh bener-bener adem banget. Dan ini aku udah hampir sampai di tapak sucinya. Aku penasaran banget. Aku nggak tahu kan, nggak searching dulu tadi tapak sucinya itu seperti apa. Jadi ini aku cepet-cepet naik ke atas. Dan ini dia, aku udah sampai di tapak sucinya. Ternyata itu di sini cuman batu gitu aja, teman-teman. Karena aku nggak tanya spesifiknya apa itu tapak suci dan di internet juga minim informasinya. Jadi aku cuman tahu intinya kalau mau ziarah ke makam itu harus ke tapak suci dulu dan juga harus mensucikan diri ke Sendang Kuarasan. Aku cuma lihat aja dan ini udah selesai, aku mau OTW pulang. Dari kabar yang beredar, Umbul Jumprit dan Sendang Kuarasan itu katanya tempat buat pesugihan, tapi enggak, itu cuman mitos, itu enggak benar. Ini tuh sebenarnya cuman wisata religi buat mensucikan diri. Jadi jangan percaya sama omong-omongan yang di sini buat pesugihan ya, teman-teman. Kalau Umbul Jumprit itu wisata religi Hindu-Buddha, kalau Sendang Kuarasan itu wisata religi Islam ya. Dan oke, selesai Jasmine jalan-jalan hari ini. Aku mau pulang. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin perjalanan aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga komen tempat mana yang harus aku kunjungin setelah ini. See you next video. Bye-bye.